Lu kalau misalkannya beli motor kayak peduli apa kagak dah. Motor yang dibeli tuh wajib lokal atau CBU, atau malah bodo amat yang mana baik asal bisa hidup, asal bisa langsam. Nggak apa-apa berebet dikit me karbunya paling setelan PJMJ. Tapi kira-kira pernah nggak sih terbesit di dalam otak kalian yang super jenius itu? Mengapa alasan bakso lebih enak daripada ketoprak? Maksudnya CBU lebih bagus ketimbang lokalan. Ya meskipun kita bisa setuju bila mana emang CBU lebih bagus secara durabilitas, tapi emang kurang secara tampilan. Misalnya CBR kancut. Pokoknya no motor kalau misalkannya mau dibanting juga ataupun bisa jadiin polisi tidurnya puso, masih bisa langsam. Tapi kalau misalkannya motor lokal memang memiliki tampilan yang cakep, tapi tidak dibarengi dengan durabilitas yang baik. Jangankan dijadikan polisi tidur puso, didiamin baik kena air malah keropos dah tuh rangka jemuran. Ya kayak yang itu dah pokoknya. Oke deh, mari kita masuk di sesi Ripan Motor in Education. Anjay si paling Inggris. BTW yang motornya mau digeprek langsung bae dia komen. Nanti pokoknya bakalan Ripan geprek dah. Bang. Ini adalah channel pengganti Ripan Motor ini yang dulu, karena channel tersebut udah dicuri sama orang tidak bertanggung jawab. Bantu report dan unsub supaya di take down oleh YouTube. Video lengkapnya bisa ditonton di sini atau di mari. Nah, jadi yang belum tahu istilah CBU dan lokalan. Jadi CBU no bukan kencut bau ya, tapi sebuah sepeda motor yang emang didatangkan langsung dari luar negeri. CBU adalah singkatan dari completely built up, atau emang udah datang dari negara yang ngebuat no motor. Jadi kagak dibangun di Indonesia, termasuk material yang dipakai. Kagak ada deh tuh campur tangan manusia yang ada di sebuah negara di planet Neptunus bagian selatan, yaitu Wakanda. Jadi emang pure murni dan dirakit dari luar dan datang ke Indonesia dalam keadaan udah jadi. Misalnya CBR cepet gocap CBU, PCX CBU, dan Satria FU CBU. Pasti pernah dengarkan lu. Apalagi ya yang CBU. Wibu CBU enggak sih? Kan datang dari Jepang. Terkutuklah buat orang yang sagne lihat bantal waifu stres. BTW siapa di sini yang nanti pas gede nikahnya mau sama spion Mio Karbu? Coba komen. Oke lanjut. Sedangkan lokal adalah motor yang emang udah diproduksi di Indonesia atau emang sudah memanfaatkan SDM atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Jadi sebagian besar sudah diproduksi di Indonesia. Ya meskipun memang tidak ada datu sampai 100% buatan Indonesia. Kagak bakalan ada negara di seluruh dunia yang bisa memproduksi 100% buatan lokal. Mengapa demikian? Oke lanjut, nanti bakalan Ripan bahas ya. Wakanda kalau misalkannya bisa bikin sampai 100% buatan lokal dia, pokoknya mah bisa bikin bangkrut atau bengkel-bengkel saking susahnya buat rusak. Kan kita makan ya kan ini lokal pride ya anjay, kagak bakalan bisa rusak buatan lokal. Goblok. Ngomongin lokal, jadi kata Pak Gunadi Sindowinata sebagai Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau biasa kita sebut dengan IC, berdasarkan kesepakatan regional, sebuah sepeda motor bisa disebut produk dalam negeri bila kandungan komponen lokalnya mencapai 40%. Sedangkan saat ini sepeda motor produksi Indonesia kandungan komponen lokalnya sudah mencapai 85%. Jadi ya motor produk lokal kita memang udah sebagian besar diproduksi di lokal ya kan. Jadi gak heran dah kualitasnya bagus-bagus anjay dah. Bang. Nah jadi tadi kan Ripan bilang nah kagak ada dah negara yang bisa bikin 100% komponen lokal ya kan. Nah Pak Gunadi itu yang ngomong tuh, katanya karena beberapa bahan dan komponen pasti masih ada yang didatangkan dari luar negeri. Dan ya kalau misalkannya pun Indonesia bisa bikin datu 100% produksi lokal, gak kebayang dah kualitas rangka sama komponen lainnya. Pasti paling juara kayaknya.
Tapi kayak kalian percaya nggak sih, selain alasan pangkas produksi, kalau misalkannya ada suatu komponen dalam motor yang sengaja tidak dibuat bagus biar nih motor rusak, terus dibenerin. Soalnya kalau misalkannya awet kagak rusak, ntar bengkelnya malah gulung tikar. Gara-gara motor yang mereka bikin kagak ada yang rusak, dia kayak produk sebelah dah tuh Suzuki, bikin motor malah banter kualitasnya. Makanya no motor gulung tikar juga kan dari Indonesia. Tapi ya meskipun sudah 100% produk lokal, tapi tetap Indonesia masih dilabeli dengan Jepang kan. Tapi ya Pak Gunadi juga bilang it's okay, nggak apa-apa. Itu adalah langkah awal untuk kita bisa lebih grow up lagi anjay, dan bercermin untuk bisa mengambil pelajaran. Buktinya sudah banyak brand otomotif lokal yang bergelimangan di Indonesia, yang udah bukan go internasional lagi tapi go antariksa anjay, ngeri dia ini mah. Selain itu Ayu Ting Ting yang ternyata spray kasurnya pakai motif Juventus, ada beberapa pabrik sepeda motor di Indonesia yang sudah menjadi basis produksi untuk produksi global. Misalnya kayak Yamaha ada tuh dengan Yamaha NMAX, R25 dan MT-03, dan Honda Indonesia yang menjadi basis produksi CBR 2,5 RR. Duh, maaf ya, terlalu lokal pride, terlalu banyak ngebahas lokal. Kita kembali ke topik dah ya. Tentang komparasi antara lokal dan completely build up. Sekarang kenapa dia lokal memiliki kualitas yang bobrok? Ya belak-belakan aja dah, emang faktanya kayak gitu. Jadi ya kembali lagi alasannya karena TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang mewajibkan didominasi. Oke, coba Ripan bakalan usut singkat. Jadi gini ya, jadi negara ini mewajibkan TKDN untuk setiap kendaraan motor yang masuk ke negara kita. Nah, sedangkan kebutuhan komponen di negara kita masih serba kekurangan, dan kalaupun ada dibanderol dengan harga yang mahal. Makanya pabrikan untuk pangkas biaya produksi pilih yang memang memiliki kualitas yang tujuannya ya untuk memangkas biaya produksi. Dan hal seperti ini yang dikutip dari webnya Kominfo, yang dimana harapannya makin banyak produk yang dihasilkan oleh anak bangsa kita bisa tersertifikasi TKDN, sehingga produk termasuk bisa e-katalog LKPP. Gak ngerti sih maksudnya apa, pokoknya itu dah, yang memiliki aturan bahwa produk dengan nilai TKDN dan bobot manfaat perusahaan atau BMP minimal 40% wajib hukumnya bagi pengguna untuk membeli atau belanja produk dalam negeri. Ya di webnya sih gitu, cuman aduh liar kalau misalkannya kuripan di. Ya pokoknya ulang lagi videonya biar kalau misalkannya yang ngerti maksudnya naon komen dahnya. Aduh liar Ripan ge. Nah, karena produsen tahu orang kita mah pengennya yang bagus tapi murah, makanya pangkaslah biaya produksi dengan memberikan kualitas yang seadanya dan ditutupi dengan tampilan yang cantik. Ya kayak produsen sebelah lah. Jadi kita tidak bisa dia tuh sebenarnya tuh menyalahkan pabrikan. Ya karena alasan ini membuat CBU lebih bagus, ya karena aturan TKDN tiap negara tuh beda-beda. Tergantung, ada yang emang sekian persen aturan TKDN-nya, meskipun aturan TKDN-nya besar di suatu negara. Tapi kalau misalkannya SDM-nya bagus, komponennya bagus dengan harga yang kompetitif, hal tersebut bisa memberikan output hasil durabilitas yang lebih baik dengan harga yang kompetitif. Nah, sedangkan di Indonesia masih agak kurang dah tuh kualitasnya, dan semoga kedepannya bisa lebih bagus. Ya meskipun sekarang juga emang bagus banget dah pokoknya.